Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview fatwa yang disampaikan oleh Buya Yahya, di mana dalam penyampaiannya itu ada pertanyaan yang berupa apakah boleh menikah baru sehabis masa iddah dengan diwakilkan hakim meskipun walinya memungkinkan untuk dipanggil. Pernikahan alasan demikian oleh si bertanya itu karena dikhawatirkan walinya itu merasa kecewa. Mengapa demikian? Karena pasangan tersebut itu sebelumnya dikenal oleh keluarganya dan juga orang tuanya sebagai pasangan yang harmonis. Akan tetapi faktanya tidak demikian. Ternyata dia talak satu. Setelah talak satu, selesai masa iddahnya, setelah itu si kedua pasangan itu tadi ingin untuk kembali lagi ya dengan cara menikah baru. Menikah baru ini ya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Salah satunya yang kami fokuskan itu pada walinya. Di sini penanya itu bertanya bagaimana menggunakan wali muhakam dengan tanpa wali asli, wali nasab, dan juga wali hakim. Itu kronologinya. Oleh karena itu oleh Buya Yahya dijawab, hal tersebut itu ditafsil. Boleh hukumnya dengan siapa? Pertama, dengan wali hakim. Yang kedua, tahkim. Dengan cara apa? Yakni dengan berpergian ke tempat lebih 2 marhalah atau sama halnya dengan 80 km dengan tujuan baik. Tujuan baiknya itu apa? Karena menjaga popularitas pasangan yang telah dikenal harmonis. Itu oleh beliau diperinci tahkim itu siapa? Tahkim itu merupakan hakim dan juga muhakam. Itu muhakam itu boleh menjadi wali meskipun tanpa seizin wali nasab. Tuh. Terus teori yang kami sampaikan itu mengenai teori tashihi. Dalam analisis kami itu dalam wali pernikahan dijelaskan di hukum positif itu terdapat yang kami sebutkan itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, Permenak Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 30 Tahun 2005. Yang ketiga, KHI Pasal 19 sampai 23. Mana pasal tersebut, ketiga pasal tersebut itu mengharuskan adanya wali, terutama wali nasab. Ini disampaikan dalam pasal 22 KHI. Nah, jadi dalam yang disebutkan tadi, ketiga pasal tersebut itu mengutamakan wali nasab. Kalau wali nasab tidak ada, ya hakim. Kalau hakim tidak ada, baru muhakam. Terus bagaimana kalau muhakam saja, padahal hakim ada, terus wali nasab ada, maka hal itu tidak sah. Menurut hukum itu tidak sah. Beda halnya dengan wali nasab atau hakimnya itu mewakilkan kepada orang lain. Nah, itu boleh. Kalau tidak demikian, maka itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Sebelum ditarik ke dalam hukum Islam, dalam diskusi tersebut dikarenakan takut orang tuanya mengetahui kalau anaknya pernah cerai, padahal hubungan anak dikenal harmonis, takut orang tuanya kecewa gitu. Nah, untuk alasan kecewa ini bukan sebagai termasuk alasan hukum. Kalau kecewa biasa, tapi kami itu mempertimbangkan lagi
tidak bisa atau tidak serta-merta mengeklaim kecewa itu seperti apa dulu. Kalau memang kecewa biasa, ya mending ke hakim, ke walinya saja, tidak sah ke mahkam. Kalau memang kecewanya itu mengakibatkan hal yang buruk seperti halnya jantungan, misal mendengar lalu jantungan, atau stroke dan yang lainnya yang mengakibatkan kecewanya itu berdampak negatif, maka hal itu perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin oleh hakim diperbolehkan. Jawaban beliau itu atau argumentasi beliau itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Apakah di daerah tersebut itu tidak ada hakim, PPN, dan yang lainnya, sejajarannya hakim? Kalau memang tidak ada, maka boleh menggunakan mahakam. Tapi kalau ada, maka tidak sah akadnya itu. Menurut sebagian ulama fikih, tidak boleh melakukan wali dengan muhakam. Mengapa? Ya karena ditakutkan hal tersebut itu menjadi pembuka pintu terjadinya nikah siri, sehingga mudah untuk nikah siri gitu. Maka dari itu sebagian ulama fikih itu mengatakan tidak boleh. Kenapa? Takut demikian. Jumhur ulama mengatakan bahwa wali itu harus berurutan, kecuali ada izin baru boleh. Tuh sudah. Menurut Imam Hanafi wa ashabihi itu memperbolehkan menikah tanpa wali bagi perempuan yang sudah dewasa. Mengapa? Karena menurut beliau status wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Tuh. Dari sekian keterbedaan pendapat, maka seharusnya dipertimbangkan dulu, melihat kondisi mempelai. Bagaimana kondisi mempelai itu? Apakah kondisinya itu di pelosok, benar-benar pelosok, atau bagaimana? Yang kedua, harus memenuhi syarat kalau menggunakan wali muhakam. Syaratnya itu ada dua, yang mana para fuqaha itu memperbolehkan dua syarat. Apa? Yang pertama yang disampaikan oleh Buya Yahya, yakni berperjalanan sampai 80 km, tapi ditambahkan dengan adanya dikhawatirkan terjadi perzinahan atau hal-hal yang tidak memungkinkan, hal-hal yang negatif. Syarat yang kedua yaitu harus tidak ada hakim, PPN, dan sejajarnya. Kalau ada salah satunya maka tidak boleh, tidak sah. Syarat yang kedua ini itu harus diterapkan, dalam kutip dua wajib, itu harus diterapkan. Dalam argumentasi Buya, seharusnya dikaji secara mendalam bagaimana situasi kondisinya penanya tersebut, biar bisa menentukan hukumnya, tidak serta-merta menentukan hukum. Alangkah lebih baiknya demikian. Dikhawatirkan disalahgunakan oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab kalau memang Buya Yahya tadi itu menyampaikan demikian, sehingga secara tidak langsung itu mempermudah kepada masyarakat. Takutnya itu disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, sehingga dampaknya itu sangat negatif. Salah satunya yaitu banyaknya nikah siri dengan berhujah pada jarak tempuh 80 km. Dalam pernikahan tersebut tentunya akadnya itu tidak sah. Dalam KHI pasal 13 itu telah dijelaskan. Sebagian fuqaha mengatakan hal tersebut itu syubhat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami siap untuk menerima pentasrihan atau pembenaran jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.